Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang sedang mendengarkan selalu dalam lindungannya. Namun malam ini, izinkan saya membagikan sebuah kisah. Kisah yang sebaiknya tidak didengar saat hati sedang lemah. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang pedagang sayur keliling bernama Mbok Siem. Tubuhnya penuh penyakit. Hidupnya dihina tetangga, ditinggal suami, dan setiap malam ia tidur dengan perut kosong bersama anak-anaknya. Tak ada yang menyangka, dari keputusasaan itu, ia mengenal sebuah pesugihan menjijikkan, bukan dengan tumbal nyawa, melainkan rambut ketiak seorang perawan tua. Sejak hari itu, rezeki Mbok Siem mengalir deras. Namun bersamaan dengan uang yang datang, anak-anaknya mulai berubah. Mulut mereka mengeluarkan rambut, dan di sudut rumah sering terlihat sosok perempuan tua tanpa wajah yang datang untuk menagih janji. Ini bukan cerita tentang kekayaan, ini cerita tentang harga yang harus dibayar saat manusia terlalu lelah untuk bertahan. Dengarkan sampai akhir, karena setelah kisah ini, mungkin kamu akan lebih berhati-hati saat rezeki datang tanpa usaha yang wajar. Subuh belum benar-benar pergi ketika Mbok Siem mendorong gerobak sayurnya keluar dari gang sempit yang becek. Roda kayunya berderit, seolah ikut mengeluh bersama tubuh renta yang dipaksanya tetap bergerak. Napasnya berat, dada terasa seperti ditindih batu. Setiap langkah menimbulkan rasa perih di persendian, terutama di kaki kirinya yang bengkak dan penuh bercak hitam. Di dalam gerobak, sayur mayur yang dibelinya semalam tampak layu. Kangkung menguning, terong mulai lembek, dan kol mengeluarkan bau asam yang menusuk. Mbok Siem tahu hari ini dagangannya akan sulit laku. Namun, ia tak punya pilihan. Anak-anaknya menunggu di rumah, perut kosong, dan nasi terakhir sudah dimakan semalam dengan garam. Siur, suara Mbok Siem terdengar parau, nyaris seperti rintihan. Ia menyusuri jalan kampung yang masih sepi. Beberapa rumah sudah membuka pintu, tapi tak satu pun memanggilnya. Orang-orang lebih memilih pedagang lain yang sayurnya segar dan tubuhnya tak dipenuhi penyakit seperti dirinya. Kulit Mbok Siem penuh dengan borok dan bercak aneh. Lehernya menghitam, tangannya dipenuhi luka yang tak pernah benar-benar kering. Kadang terasa gatal luar biasa, kadang nyeri sampai membuatnya ingin menjerit. Bau tubuhnya pun berubah amis, bercampur busuk tak bisa hilang meski ia mandi berkali-kali dengan air sumur. Mbok Siem lewat. "Tutup pintu, nanti sayurnya ikut busuk." Tawa kecil terdengar dari balik pagar bambu. Mbok Siem menunduk. Ia tahu suara itu milik Budarmi, tetangganya sendiri. Sudah bertahan-tahan, ejekan seperti itu ia telan. Awalnya perih, lama-lama menjadi luka yang mengendap di dada. Ia berhenti sejenak di depan rumah besar bercat hijau. Biasanya di sini, ia bisa menjual setidaknya 2 ikat bayam. Namun pagi itu, pintu ditutup rapat. Dari balik jendela, ia melihat seseorang mengintip lalu menarik gorden dengan cepat. "Rezeki Mbok Siem memang nularin sial," bisik seseorang dari kejauhan. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Tangannya gemetar saat menggenggam pegangan gerobak. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Yang keluar hanya helaan napas panjang dan mata yang mulai basah. Dulu hidupnya tak seperti ini. Dulu ia punya suami. Suaminya, Pak Wiryo, pergi entah kemana 5 tahun lalu. Katanya merantau, tapi tak pernah kembali. Tak ada kabar, tak ada uang, tak ada pesan. Yang tersisa hanya utang dan anak-anak yang harus diberi makan. Mbok Siem tak pernah tahu apakah suaminya masih hidup atau sudah mati. Yang ia tahu, sejak hari itu hidupnya ikut mati pelan-pelan. Anaknya ada 6. Yang paling besar baru lulus SMP dan sudah ikut bekerja serabutan. Yang paling kecil masih balita, sering menangis di malam hari karena lapar atau demam. Ketika Mbok Siem pulang tanpa membawa uang, anak-anaknya hanya bisa menatapnya dengan mata kosong. Tak menuntut, tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Gerobak berhenti di ujung kampung. Dagangan masih hampir penuh. Matahari mulai naik. Panas membuat luka-luka di kulitnya terasa semakin perih. Mbok Siem duduk di pinggir jalan, menatap sayurnya sendiri dengan perasaan muak. Bahkan sayur pun menolak aku, gumamnya lirih. Perutnya melilit, kepalanya pusing. Dunia terasa berputar. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat orang-orang lewat sambil menutup hidung. Ada yang sengaja meludah ke tanah saat melewatinya, seolah jijik hanya dengan keberadaannya. Tubuh Mbok Siem bukan hanya sakit, tapi seperti sedang dihukum. Malam sebelumnya, ia tak bisa tidur. Seluruh tubuhnya terasa panas, dan dari ketiaknya
keluar cairan kental berbau busuk. Ia menangis sendirian di sudut rumah, takut anak-anaknya melihat. Ia takut suatu hari penyakit ini akan membuatnya tak bisa berjalan lagi, tak bisa berdagang, tak bisa memberi makan. Dan saat itu terjadi, apa yang akan terjadi pada anak-anaknya? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Air mata menetes satu persatu, jatuh ke tanah, bercampur debu dan lumpur. Di tengah keheningan itu, telinganya menangkap suara bisikan dari arah rumah tua di seberang kebun bambu. Suara lirih, nyaris tak terdengar, seperti seseorang memanggil namanya dengan nada mengejek. Mbok Siem menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Siang itu Mbok Siem pulang dengan gerobak hampir utuh. Sayur-sayur busuk yang tak laku ia turunkan satu persatu dengan tangan gemetar. Bau asam memenuhi ruang dapur yang sempit. Anak-anaknya menatap dari sudut ruangan. Tak satu pun berani bertanya. Mereka sudah paham arti gerobak yang kembali terlalu cepat. "Mak capek," ucap Mbok Siem lirih sambil duduk di lantai tanah. Punggungnya terasa seperti diremuk. Napasnya pendek-pendek. Anak bungsunya mendekat, memeluk lengannya yang penuh luka. Pelukan itu membuat dadanya semakin sesak. Sore hari, Mbok Siem memaksa diri keluar rumah untuk mengambil air di sumur umum. Di sanalah biasanya para tetangga berkumpul, saling bertukar kabar dan gosip. Begitu Mbok Siem datang, suara-suara mendadak mengecil, lalu berubah menjadi bisik-bisik yang tak berusaha disembunyikan. "Itu Mbok Siem ya?" "Iya, penyakitnya makin parah. Katanya suaminya kabur karena nggak tahan sama baunya. Anaknya banyak, tapi rezekinya seret. Pasti ada salahnya." Tangan Mbok Siem mencengkeram ember. Urat-uratnya menegang. Ia ingin berkata bahwa ia tak pernah meminta hidup seperti ini. Ia ingin berteriak bahwa ia juga manusia, tapi mulutnya terkunci, lidahnya keluh. Saat ia menimba air, Bu Darmi mendekat dengan senyum miring. "Mbok, kalau hidup susah itu ya harus sadar diri," kata Bu Darmi sambil menyiram tangan. "Jangan numpang sial sama orang sekampung." Mbok Siem menoleh pelan. Matanya merah, tapi kosong. "Saya cuma mau ambil air, Bu," jawabnya pelan. Bu Darmi tertawa kecil. "Air boleh diambil, tapi nasib jangan dibawa-bawa. Nanti ketularan." Tawa itu disambut beberapa orang lain. Ada yang menutup hidung, ada yang melangkah menjauh. Mbok Siem mengangkat embernya dan berjalan pulang tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa seperti menapaki duri. Malam datang membawa hujan rintik. Rumah Mbok Siem bocor di beberapa bagian. Ia menampung air dengan panci dan ember seadanya. Anak-anaknya tidur berhimpitan. Tubuh kurus mereka naik turun mengikuti napas. Mbok Siem duduk sendiri di depan pintu, memeluk lutut. Gatal di tubuhnya kambuh, lebih hebat dari biasanya. Ia menggaruk sampai kulitnya robek, darah bercampur cairan bening mengalir pelan. "Gusti, aku salah apa?" bisiknya. Di luar, hujan jatuh perlahan. Angin membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Dari arah kebun bambu, terdengar seperti orang berbisik, bercakap pelan. Mbok Siem menajamkan telinga. Suara itu tak jelas, tapi satu kalimat membuat bulu kuduknya berdiri. "Kalau miskin terus, ya mati pelan-pelan." Mbok Siem berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah keluar rumah, mengintip ke arah suara. Gelap, tak ada siapa-siapa, hanya kebun bambu yang bergoyang tertiup angin. Namun sejak malam itu, bisikan-bisikan itu tak pernah benar-benar pergi. Keesokan harinya di pasar, ia mendengar obrolan yang membuat langkahnya terhenti. Dua pedagang tua berbincang di sudut. Suara mereka rendah, tapi jelas. "Masih ada, ya, orang yang berani ambil jalan pintas? Masih, tapi risikonya gede. Pesugihan itu, iya, yang menjijikan itu." Mbok Siem pura-pura memilih sayur sambil mendekat. Jantungnya berdebar, telinganya panas. Yang pakai syarat rambut itu lanjut salah satu. "Hus, jangan keras-keras. Itu bukan urusan orang sembarangan." Mbok Siem menelan ludah. "Rambut, pesugihan." Pedagang itu melirik ke arahnya sekilas, lalu menurunkan suara. Mbok Siem tak berani bertanya. Namun kata-kata itu menancap di kepalanya seperti paku. Si Ponjang. Hari ia tak bisa berpikir jernih. Bayangkan anak kanannya yang kelaparan, ejekan tetangga, penyakit yang menggerogoti tubuhnya, semua bercampur menjadi satu. Di malam hari, saat anak-anaknya tidur, ia teringat lagi bisikan dari kebun bambu. Kali ini lebih jelas. "Kalau kau mau bayar harganya, rezeki bisa dibuka." Mbok Siem menutup telinga. Ia menggeleng keras. Tidak. Namun, air matanya jatuh.
tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mbok Siem mulai berpikir bukan tentang bertahan, melainkan tentang jalan terlarang. Dan pikiran itu sekali mengkuel, tak mau lagi pergi. Ia menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya halusinasi karena lelah dan lapar. Namun entah mengapa, hatinya terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung keputusasaan ini, sesuatu yang kelam, menjijikkan, namun menjanjikan jalan keluar. Saat matahari makin tinggi dan gerobaknya masih penuh sayur busuk, Mbok Siem belum tahu bahwa hari itu adalah awal dari kehancurannya, atau awal dari dosa terbesarnya. Sejak bisikan itu muncul, tidur Mbok Siem tak pernah lagi nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, suara-suara dari kebun bambu seolah menyelinap masuk ke dalam kepalanya. Kadang terdengar seperti tangisan tertahan, kadang seperti tawa pelan yang dipaksakan. Tubuhnya semakin lemah, penyakitnya semakin menggila. Luka-luka di kulitnya tak kunjung sembuh, justru melebar dan berbau semakin busuk. Pagi itu, Mbok Siem kembali ke pasar dengan langkah tertatih. Bukan untuk berdagang, melainkan menjual cincin kawin satu-satunya peninggalan Pak Wiryo. Tangannya gemetar saat menyerahkannya kepada tukang emas. Harganya jauh dari cukup, tapi setidaknya ia bisa membeli beras untuk beberapa hari. Saat berjalan melewati lorong belakang pasar, lorong yang jarang dilewati orang karena lembab dan bau, Mbok Siem merasa seseorang mengikutinya. Langkah kaki itu ringan, nyaris tak terdengar, namun selalu ada di belakangnya. Ia berhenti, langkah itu ikut berhenti. Siapa? Tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Ketika ia menoleh, seorang perempuan berdiri tak jauh darinya. Usianya sulit ditebak. Wajahnya keriput tapi matanya tajam dan hidup. Rambutnya disanggul rapi, sebagian besar sudah memutih. Pakaiannya sederhana, lusuh, namun bersih. Yang membuat Mbok Siem bergidik adalah senyum perempuan itu, terlalu tenang, terlalu tahu. Mbok Siem, ucap perempuan itu pelan, seolah sudah lama mengenalnya. Mbok Siem mundur selangkah. Sampean siapa? Perempuan itu terkekeh pelan. Aku cuma wong sing ngerti lara lan lapat, sama seperti sampean. Nada suaranya datar, tapi setiap katanya terasa menusuk. Perempuan itu melangkah mendekat. Anehnya, lorong pasar yang sempit terasa semakin sunyi, seakan dunia di luar sana menghilang. Sampean capek? Ya, lanjutnya. Dagang gak laku. Anak akeh. Penyakit nempel terus. Ditertawakan wong sekampung. Mbok Siem terdiam. Tak satu pun yang ia ceritakan pada siapapun. Sampean ngintip uripku? Perempuan itu menggeleng pelan. Ora perlu ngintip. Wong kaya sampean akeh. Tapi ora kabeh wani jupuk keputusan. Kata keputusan membuat jantung Mbok Siem berdegup kencang. Perempuan itu menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada orang lain, lalu berbisik, "Sampean wis krungu kan tentang jalan sing ora disukai Gusti, tapi disukai wong sing putus asa?" Mbok Siem menelan ludah. Tubuhnya dingin meski keringat mengalir di pelipis. "Aku orang ngerti apa-apa." Perempuan itu tersenyum, kali ini lebih lebar. "Ora apa-apa, wong sing ngerti kebanyakan malah mati duluan karena takut." Ia menyebut dirinya Mbok Ranti, seorang perawan tua yang tak pernah menikah, tak pernah punya anak, dan tak pernah bener-bener diterima dimanapun. Ia hidup berpindah-pindah dari pasar ke pasar, dari desa ke desa. "Kesepian iku guru sing kejam," kata Mbok Ranti. "Tapi dari situlah aku belajar banyak." Mereka duduk di balok kayu di ujung lorong. Mbok Siem tak tahu mengapa ia mengikuti. Saja, ada sesuatu dari perempuan itu yang membuatnya tak bisa menolak. "Sampean butuh duit," ujar Mbok Ranti tanpa basa-basi. "Bukan recehan, tapi banyak, cepat." Mbok Siem menunduk, air matanya menetes. "Aku cuma pengin anak-anakku urip, mangan, sekolah." Mbok Ranti mengangguk pelan. Harga dari keinginan itu gak murah. Ia mendekatkan wajahnya. Bau tubuhnya aneh, bukan busuk, tapi seperti tanah basah bercampur asap. Pesucihan, sing tak tawarkan ora minta nyawa di awal. Cuma menjijikkan. Mbok Siem mendongak. "Apa?" Mbok Ranti menarik napas panjang. Tangannya terangkat, lalu perlahan menyentuh ketiaknya sendiri, seolah sengaja memperlihatkan. "Rambut perawan tua," ucapnya pelan, jelas, tanpa rasa malu. Dada Mbok Siem bergejolak, mual naik ke tenggorokan. "Sampean edan." Mbok Ranti tertawa kecil. "Semua pesugihan iku edan, Mbok. Tinggal pilih edan sing mana." Ia menjelaskan dengan suara rendah,
seperti membacakan rahasia busuk dunia. Rambut itu bukan sekadar rambut, ia adalah simbol kesepian, penolakan, dan nafsu yang tak pernah tersalurkan. Dibakar dengan doa terbalik, dipersembahkan pada sesuatu yang tinggal di batas antara lapar dan kutukan. Dan setelah itu, tanya Mbok Siem dengan suara hampir tak terdengar. Rezekimu dibuka, jawab Mbok Ranti. Dagangan laris, uang datang. Tapi tubuhmu bakal jadi wadah. Mbok Siem terdiam lama. Beonggon anak neneknya muncul lagi. Perut tatapan pasrah malam Jumat Kliwon datang lebih cepat dari yang Mbok Siem kira. Sejak sore, langit tampak kelabu, seperti menyimpan beban yang terlalu berat untuk diturunkan sekaligus. Angin bertiup pelan, namun dingin, menyusup ke tuling-tuling rapuh. Mbok Siem, anak Kinania, sudah tidur lebih awal. Perut mereka diisi seadanya dari nasi sisa dan kuah garam. Mbok Siem duduk lama di ambang pintu rumah. Di tangannya ada kain lusuh, berisi uang receh, hasil jual cincin kawin. Uang itu terasa ringan, tak sebanding dengan berat keputusan yang akan ia ambil malam itu. Berkali-kali ia menoleh ke arah kamar anak-anaknya, memastikan mereka benar-benar terlelap. "Mak pergi sebentar," bisiknya, meski tahu tak ada yang mendek. Langkahnya menuju kebun bambu terasa asing, seolah bukan kakinya sendiri yang bergerak. Jalan setapak gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan. Setiap suara serangga terdengar terlalu dekat, terlalu nyaring. Bau tanah basah bercampur daun tua menusuk hidungnya. Di ujung kebun berdiri sebuah rumah bambu reot. Dindingnya miring, atapnya rendah, seperti sengaja dibuat untuk menunduk. Tak ada lampu, hanya cahaya redup dari dalam yang bergetar seperti napas karat. Pintu terbuka sebelum Mbok Siem sempat mengetuk. Mbok Ranti berdiri di sana, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Sampean datang," katanya datar, seolah sudah yakin Mbok Siem takkan mundur. Di dalam rumah, udara terasa lembab dan pengap. Lantai tanah dipenuhi lingkaran abu, potongan kembang layu, dan sesajen yang baunya menyengat. Di tengah ruangan ada tungku kecil dari batu. Di atasnya bara merah menyala perlahan. Mbok Siem duduk bersila sesuai perintah. Jantungnya berdentum begitu keras hingga telinganya berdengung. "Masih bisa mundur," kata Mbok Ranti sambil menutup pintu. "Tapi kalau sudah dimulai, ora aiso bali." Mbok Siem menggeleng pelan. Air matanya jatuh ke tanah. "Aku wis siap." Mbok Ranti mengangguk. Ia membuka kain hitam yang dibawanya. Di dalamnya tergulung sesuatu yang membuat perut Mbok Siem bergigit. Segumpal rambut hitam pekat, kasar, melingkar rapat. Baunya tajam, bercampur keringat lama dan sesuatu yang asam. "Rambut iki," ujar Mbok Ranti, "ngawal aku seumur hidupku." Sepi, ditolak, dipandang jijik. "Saiki kabe, kuariskan." Ia menyerahkan rambut itu pada Mbok Siem. Tangan Mbok Siem gemetar hebat saat menerimanya. Rasanya hangat, hampir seperti hidup. Mbok Ranti mulai melantunkan doa, bukan doa yang Mbok Siem kenal. Kata-katanya terbalik, nadanya rendah dan serak. Setiap bait membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Bara di tungku menyala lebih terang, seakan disulut oleh suara itu. "Sekarang," kata Mbok Ranti, "bakar rambut itu. Jangan tutup mata Janggan Munta. Jangan menyebut nama Gusti." Mbok Siem ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan ke arah api. Rambut itu menyentuh bara, dan seketika asap hitam mengepul. Baunya menjijikkan, seperti daging terbakar bercampur rambut basah. Mbok Siem terbatuk, matanya perih, perutnya melilit, tapi ia bertahan. Di antara asap, ia mendengar suara lain. Bukan suara Mbok Ranti. Suara itu lebih dalam, berlapis, seperti datang dari banyak mulut sekaligus. "Terima, terima." Lutut, embak, si Jem lemas. Seluruh tubuhnya gemetar. Saat rambut itu habis terbakar, Mbok Ranti menusukkan jarum kecil ke lengan Mbok Siem. Setetes darah jatuh ke abu hitam. "Perjanjian rampung," ujar Mbok Ranti pelan. "Uang bakal datang, tapi tubuhmu bakal dipakai. Penyakitmu ora bakal hilang, malah nambah." Mbok Siem terduduk lemas, kepalanya pening, pandangannya gelap. Di telinganya, suara itu kembali berbisik. Kali ini dekat sekali. "Wadah, wadah." Sot sadar, api di tungku sudah padam. Mbok Ranti berdiri di tikut. "Mulai besok, hidupmu berubah," katanya. "Sing eling, rambut iku minta diperbarui." Mbok Siem keluar dari rumah bambu dengan langkah gontai. Angin malam menerpa tubuhnya,
membawa bau asap yang masih menempel di kulitnya. Di dalam dadanya, ia tahu satu hal dengan pasti. Malam itu, ia tak hanya menjual harga diri, ia menjual masa depannya. Aku butuh mikir, katanya akhirnya. Mbok Ranti berdiri. Pikirkan cepat, wong miskin gak punya waktu lama. Ia melangkah pergi, lalu berhenti sejenak. Kalau sampean siap, datanglah ke rumah bambu di pinggir kebun. Malam Jumat Kliwon. Perempuan itu menghilang di antara keramaian pasar. Mbok Siem duduk terpaku. Jantungnya berdebar liar. Untuk pertama kalinya, jalan gelap itu bukan lagi sekadar bisikan. Ia sudah punya nama, wajah, dan harga. Perubahan itu datang terlalu cepat. Seolah dunia menunggu Mbok Siem menandatangani dosa terakhirnya. Pagi setelah ritual, tubuhnya terasa ringan namun panas. Luka-luka di kulitnya masih ada, bahkan tampak lebih merah. Tetapi ada tenaga aneh yang mendorongnya bangun sebelum ayam berkokok. Ia berdiri, menatap tangannya sendiri, urit-uretnya jelas. Kulitnya mengilat oleh keringat berbau tajam. Mbok Siem berangkat berdagang dengan gerobak yang sama, sayur yang hampir sama. Namun langkahnya berbeda. Ada perasaan asing di dadanya, semacam keyakinan dingin yang tak ia pahami. Saat ia memasuki gang pertama, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Mbok, sayurnya ke sini. Ia tertegun. Seorang ibu memanggilnya dari depan rumah. Mbok Siem mendekat, masih ragu. Bayamnya dibeli, terongnya diborong. Uang berpindah tangan begitu saja, tanpa tawar-menawar. Di gang berikutnya, hal yang sama terjadi. Orang-orang yang biasanya memalingkan muka kini menghampiri gerobaknya. Sayurnya segar. Mbok, besok lewat sini lagi ya. Mbok Siem mengangguk kaku. Senyumnya terasa dipaksakan. Rahangnya kaku. Dalam waktu singkat, gerobaknya kosong. Uang di kain lusuhnya terasa berat, terlalu berat untuk satu pagi. Saat pulang, anak-anaknya menyambut dengan mata berbinar. Mbok Siem membeli beras, telur, dan lauk dapur yang biasanya sunyi, kini berisi bunyi sendok dan tawa kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat pipi anak kinannya terangkat oleh senyum. Namun malam itu, saat rumah kembali sepi, tubuh Mbok Siem mulai menuntut bayarannya. Gatal di ketiaknya datang seperti serbuan semut api. Ia menggaruk, lalu menjerit tertahan ketika kulitnya sobek dan mengeluarkan cairan kental berwarna kekuningan. Baunya menyengat, lebih busuk dari sebelumnya. Di cermin kecil yang retak, ia melihat rambut-rambut hitam tumbuh tak wajar lebih tebal, lebih panjang menjalar dari ketiak ke lengan atas. Ia muntah di sudut kamar, perutnya melilit, kepalanya berdenyut hebat, seperti ada palu memukul dari dalam. Di sela-sela rasa sakit itu, ia mendengar bisikan pelan, "Puas, bagus, bagus." Hari-hari berikutnya menjadi paradoks yang kejam. Dagangannya selalu laku, bahkan sebelum matahari tinggi. Uang datang dengan mudah. Utang-utang lama bisa ia lunasi. Tetangga mulai menyapanya dengan senyum kaku, sebagian dengan iri yang tak tersamarkan. "Rezekimu lancar, Mbok," kata Bu Darmi suatu pagi. Suaranya manis, tapi matanya tajam. Mbok Siem hanya mengangguk. Ia belajar menahan diri, tak terlalu banyak bicara. Ia takut mulutnya akan mengkhianati rahasia yang kini berdenyut di tubuhnya. Penyakitnya, sebaliknya, berkembang tanpa ampun. Borok di lehernya melebar, menghitam, mengeras seperti sisik. Setiap malam, rambut-rambut itu terasa bergerak sendiri, menggelitik, seolah mencari udara. Kadang ia terbangun oleh sensasi ditarik dari dalam kulitnya. Dan ketika ia menyalakan lampu, lantai kamar dipenuhi helai rambut rontok yang basah oleh cairan tubuhnya. Ia mencoba membersihkan diri, mandi berkali-kali, menggosok kulitnya sampai perih. Bau itu tetap tinggal, bahkan semakin pekat, seperti tanda yang tak bisa dihapus. Suatu malam, Mbok Ranti datang tanpa diundang. Ia muncul di ambang pintu. Wajahnya tenang, mata tuanya memantulkan cahaya lampu minyak. "Rezekimu sudah dibuka," katanya. Duduk tanpa permisi. "Sekarang waktunya jaga wadah." Mbok Siem menelan ludah. "Tubuhku sakit, Mbok." Mbok Ranti mengangguk pelan. Memang begitu, kalau wadah terlalu nyaman, isinya malas datang. Ia menyerahkan bungkusan kecil berisi abu hitam. "Camper, ini dengan air, oleskan di ketiakmu tiap malam. Jangan sampai habis. Kalau habis sebelum waktunya, penagihannya datang." "Penagihan?" Suara Mbok Siem bergetar. Mbok Ranti tersenyum tipis. "Kamu sudah lihat uangnya. Jangan pura-pura lupa." Harganya. Setelah Mbok Ranti pergi,
Mbok Siem duduk lama di lantai. Ia menatap anak kenannya yang tidur. Napas mereka teratur. Di dadanya, rasa syukur dan ketakutan bertabrakan, saling menggigit. Minggu-minggu berlalu. Rumah Mbok Siem sedikit membaik atap. Bocor ditambal, lantai diperbaiki. Orang-orang semakin ramah. Namun bersamaan dengan itu, tubuhnya semakin rusak. Demam datang dan pergi. Kadang ia melihat bayangan perempuan tua di sudut mata, tanpa wajah, dengan rambut panjang menjuntai dari ketiak, meneteskan cairan hitam ke tanah. Suatu malam, ia terbangun oleh batuk darah. Di telapak tangannya, darah bercampur rambit-rambit pendek. Ia gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku cuma mau anak-anakku hidup," bisiknya pada gelap. Perubahan itu tak hanya singgah di tubuh Mbok Siem. Ia mulai menyadarinya ketika malam mulam di rumahnya. Tak lagi sunyi oleh napas anak-anak yang terlelap, melainkan oleh gumaman lirih yang tak jelas asalnya. Awalnya hanya si sulung, Sastro. Anak itu sering terbangun tengah malam, duduk menatap dinding dengan mata kosong. Bibirnya bergerak seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Saat Mbok Siem mendekat dan memanggil namanya, Sastro menoleh perlahan. "Mak dengar nggak?" tanyanya pelan. "Mendengar apa, Le?" Mbok Siem berusaha tersenyum, meski jantungnya mulai berdegup tak karuan. Rambutnya jatuh ke lantai, basah. Mbok Siem membeku. Ia memeluk anak itu erat-erat, memaksa tawanya terdengar biasa. "Kamu mimpi." Namun, malam-malam berikutnya, bukan hanya Sastro, anak keduanya, Rini, mulai sering mengigau. Tubuhnya panas, matanya terpejam, tapi suaranya jelas memanggil-manggil. "Jangan ditarik, jangan dari ketiak, sakit." Mbok Siem terbangun dengan napas tersengal. Ia menyalakan lampu minyak. Rini berkeringat hebat. Di bantalnya, Mbok Siem melihat helai rambut hitam menempel bukan rambut kepala, lebih kasar, lebih tebal. Tangannya gemetar saat menyapunya ke lantai. Sejak malam itu, ketakutan tumbuh seperti jamur di sudut-sudut rumah. Anak bungsunya, Joko, yang biasanya ceria, mulai menangis tanpa sebab. Ia menunjuk sudut dapur, tempat Mbok Siem sering mencuci diri. "Mak, ada mbah-mbah berdiri di situ," katanya terbata. Rambutnya panjang. Dari tangannya, Mbok Siem menutup mata, menahan gemetar. Ia tahu persis sosok seperti apa yang dimaksud anaknya. Bayangan yang kerap ia lihat sekilas kini menjelma nyata bagi darah dagingnya sendiri. Tubuh Mbok Siem semakin payah. Demamnya tinggi, kadang membuatnya tak sanggup bangun dari tikar. Namun setiap kali ia terbaring terlalu lama, anak-anaknya justru semakin gelisah. Seolah keberadaannya yang sakit membuka pintu lebih lebar bagi sesuatu yang lain. Suatu malam hujan turun deras. Atap yang sudah ditambal meneteskan air di beberapa titik. Anak-anak tidur berdesakan di satu sudut, sementara Mbok Siem duduk bersandar di dinding, memeluk lutut. Tiba-tiba Sastro berteriak, "Ah, sambil memegangi mulutnya. Mbok Siem berlari mendekat. Dari sela-sela bibir anak itu, keluar cairan hitam bercampur lendir. Anak itu batuk keras, tersedak, hingga akhirnya sesuatu terjatuh ke lantai tanah. Rambut, segumpal rambut hitam basah, menggumpal seperti dilumuri minyak. Mbok Siem menjerit tertahan. Tangannya gemetar saat mencoba membersihkan mulut Sastro. Anak itu menangis, tubuhnya kejang-kejang. Anak-anak lain ikut terbangun, menjerit histeris melihat pemandangan menjijikan itu. "Emak, sakit, panas." Sastro merintih. Malam itu, Mbok Siem membawa Sastro ke dukun kampung. Lelaki tua itu memeriksa sebentar, lalu wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar saat memegang pergelangan Sastro. "Ini bukan sakit biasa," katanya lirih. "Ada sing numpang urip." Mbok Siem berlutut, air matanya jatuh deras. "Tolong, Mbah, anak saya." Dukun itu menarik tangannya cepat-cepat. "Aku ora wani, ini sudah lewat batas. Yang sampeyan undang, bukan mainan." Kata-kata itu menghantam Mbok Siem lebih keras dari apapun. Ia pulang dengan tubuh gemetar, membawa anaknya yang lemah. Di rumah, bau busuk semakin menyengat, seolah menyambut mereka. Malam berikutnya, Mbok Siem bermimpi. Ia melihat rumahnya, hanyut menjuntai dari atap, merayap di dinding, melilit kaki anak-anaknya. Di tengah ruangan berdiri sosok perempuan tua tanpa wajah. Ketiaknya terbuka, rambutnya menjalar seperti akar. "Wadahmu bocor," kata sosok itu. Suaranya berlapis. "Kami perlu yang lain." Mbok Siem terbangun sambil menjerit.
Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di sampingnya, Rini menatap kosong ke udara. Mbak itu marah. Mak, ucap Rini lirih. Katanya, mau rambut yang lebih segar. Kata-kata itu membuat Mbok Siem runtuh. Ia memeluk anak-anaknya, menangis. Tempest, untuk pertama kalinya sejak ritual itu, ia benar-benar ingin berhenti. Ia ingin berlari, ia ingin mengakhiri semuanya. Namun saat fajar menyingsing, dagangannya kembali laku keras. Uang kembali mengalir, tetangga kembali tersenyum. Dan di antara tawa palsu dan koin yang beradu, Mbok Siem sadar akan satu hal yang tak bisa lagi ia bantah. Pesugihan itu tak hanya memakan tubuhnya, ia mulai merambat ke anak-anaknya. Dan bila ia tak segera membayar harga berikutnya, yang diambil bukan lagi rambut, melainkan masa depan darah dagingnya sendiri. Bisikan itu menjawab, dekat sekali di telinganya. Dan kami cuma mau tempat tinggal. Mbok Siem menyadari kebenaran yang tak ingin ia terima. Uang yang datang itu bukan berkah, melainkan umpan. Dan penyakit yang menggerogoti tubuhnya bukan sekadar efek samping itu, adalah cara mereka memastikan ia tak akan pernah benar-benar pergi. Di antara tumpukan uang dan bau busuk yang tak hilang, Mbok Siem berdiri di tepi jurang yang sama. Bedanya, kini ia sudah melompat dan tak tahu kapan akan jatuh. Sejak malam Sastro memuntahkan rambut, rumah Mbok Siem tak pernah lagi benar-benar terang. Meski lampu minyak menyala sepanjang waktu, cahaya itu seperti takut menjangkau sudut-sudut tertentu, membiarkan bayangan menggumpal dan bernapas pelan. Anak-anak tidur dengan gelisah, saling berpelukan, seakan tubuh mereka sendiri tahu ada sesuatu yang mengintai. Mbok Siem berhenti berdagang selama 2 hari. Tubuhnya terlalu lemah dan hatinya terlalu takut meninggalkan rumah. Namun anehnya, uang tetap datang. Tetangga berdatangan sendiri, mengetuk pintu, meminta sayur, menitipkan uang muka. Mbak, nanti sekalian ya, saya percaya sama Mbok, kata salah satu dari mereka. Tersenyum terlalu lebar. Kepercayaan itu terasa seperti ejekan. Malam ketiga, Mbok Ranti datang lagi. Ia muncul tanpa suara, duduk di bangku kayu dekat dapur. Wajahnya tampak lebih kering, lebih keriput, tapi matanya bersinar tajam, seperti milik orang yang sedang kelaparan. Kamu telat, katanya tanpa salam. Mbok Siem berlutut. Anak-anak saya sakit, Mbok. Tolong, hentikan dulu. Mbok menghela napas pelan, seolah mendengar permintaan yang terlalu naif. Perjanjian orang ngerti nanti. Rambut itu minta diperbarui, bukannya belum waktunya. Suara Mbok Siem gemetar. Mbok Ranti tersenyum tipis. Waktunya dipercepat. Wadahmu bocor, anak-anakmu jadi celah. Kata celah membuat Mbok Siem menggigil. Jangan mereka, ambil aku saja. Mbok Ranti berdiri, berjalan mendekat. Kamu sudah diambil, Mbok Siem. Sekarang tinggal meluaskan tempat. Ia membuka kain hitam lain. Kali ini isinya lebih sedikit helai rambut yang tampak lebih muda, lebih halus, lebih berkilau. Ini dari perawan yang lebih segar, katanya pelan. Tapi untuk menahan mereka, kamu harus menambah dari dirimu sendiri. Mbok Siem mundur, punggungnya membentur dinding. Aku sudah habis. Mbok Ranti menatap ketiak Mbok Siem yang membengkak dan menghitam. Belum. Malam itu ritual dilakukan di rumah Mbok Siem sendiri. Bara menyala di tungku dapur, bercampur bau masakan basi dan keringat lama. Doa-doa terbalik kembali dilantunkan. Mbok Siem menangis tanpa suara saat rambit-rambit itu dibakar. Asap hitam mengepul, menempel di langit-langit, merayap seperti makhluk hidup. Saat jarum menusuk kulitnya lagi, Mbok Siem menjerit. Rasa sakitnya berbeda, lebih dalam, lebih lama, seolah ada sesuatu yang merobek dari dalam tubuhnya. Dari kamar, terdengar teriakan anak-anak. Mak, panas, ada yang narik. Mbok Siem berusaha bangkit, tapi kakinya lemas. Ranti menahan bahunya. Jangan ganggu proses. Teriakan itu mereda, digantikan oleh isak tertahan. Setelah ritual selesai, Mbok Ranti pergi tanpa menoleh. Rumah Mbok Siem terasa lebih sempit, lebih pengap. Dinding-dindingnya seperti mendekat. Pagi harinya, Sastro tak bangun. Tubuhnya dingin, matanya terbuka setengah, menatap kosong ke arah langit-langit. Mbok Siem mengguncangnya, berteriak memanggil namanya. Anak itu bernapas, tapi dangkal. Di ketiaknya, Mbok Siem melihat rambut hitam halus mulai tumbuh. Ia menjerit, memeluk anaknya erat-erat. Hari itu, kabar tentang rumah Mbok Siem mulai menyebar. Ada yang melihat bayangan perempuan tua keluar masuk. Ada yang mencium bau busuk menyengat saat lewat. Namun anehnya, tak ada yang berani mendekat.
Rezeki Mbok Siem tetap mengalir, bahkan lebih deras. Orang-orang seakan lupa alasan mereka dulu membencinya. Malam berikutnya, Mbok Siem duduk sendirian. Anak-anak terlelap karena kelelahan. Ia menatap uang yang menumpuk di sudut rumah. Tanggat gemetar saat menyentuh ketiaknya sendiri. Sembutnya kini menjalar hingga dada, basah oleh cairan lengket. "Aku berhenti," katanya lirih pada siapapun yang mendengar. "Ambil semua uang ini, ambil aku, lepaskan anak-anakku." Jawaban itu datang dari sudut gelap. Tanpa wujud, perjanjian Ora Aiso diputus. Hanya bisa diwariskan. Mbok Siem menutup mulutnya agar tak menjerit. Air mata mengalir deras. Dalam keputusasaan itu, sebuah pikiran keji muncul, pikiran yang membuatnya merasa lebih kotor dari ritual apapun yang pernah ia jalani. Jika perjanjian harus diwariskan, jika harus terus diperbarui, kampung itu berubah tanpa pernah ada pengumuman. Orang-orang tak lagi melewati rumah Mbok Siem dengan langkah santai. Setiap kali melintas, mereka menunduk, mempercepat langkah, atau diam-diam meludah ke tanah. Bau yang keluar dari rumah bambu itu kini tak bisa disangkal busuk, amis, bercampur, anyir seperti darah lama. Anak-anak Mbok Siem jarang terlihat keluar. Jikapun terlihat, wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan langkah mereka kaku. Sastro tak lagi sekolah. Rini berhenti bermain. Joko sering menangis tanpa suara. Air matanya mengalir, tapi mulutnya terkunci rapat, seolah ada yang menahan dari dalam. Mbok Siem sendiri berubah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Rambat, ketiaknya kini menjalar ke leher dan dada, tersembunyi di balik kain lusuh yang selalu basah oleh cairan lengket. Penyakitnya bukan lagi sekadar luka kulitnya menebal, menghitam, dan terasa dingin saat disentuh. Namun anehnya, ia masih hidup, bertahan, seolah ada sesuatu yang menahannya agar tak mati terlalu cepat. Kecurigaan warga memuncak ketika Budarmin Jaitus, perempuan yang paling sering mengejek Mbok Siem itu, mendadak terbaring dengan demam tinggi. Di tubuhnya muncul bercak hitam yang menyebar cepat. Setiap malam ia berteriak ketakutan, menunjuk ke arah sudut kamar, menyebut-nyebut rambut yang merayap dari bawah tempat tidur. Ada perempuan tua, ketiaknya hitam, rambutnya narik aku. Warga mulai berbisik. Nama Mbok Siem disebut pelan-pelan, lalu semakin berani. Rumah bambu di pinggir kebun kembali diingat. Mbok Ranti ikut disebut, meski tak ada yang tahu di mana perempuan itu sekarang. Suatu sore, beberapa warga berkumpul di depan rumah Mbok Siem. Tak ada teriakan, tak ada makian, hanya ketukan pintu yang pelan, namun terasa lebih mengancam daripada pukulan. "Mbok Siem," suara Pak Lurah terdengar berat. "Kami mau bicara." Mbok Siem membuka pintu perlahan. Bau busuk langsung menyeruak. Beberapa warga refleks menutup hidung. Pak Lurah menelan ludah, matanya menyapu isi rumah anak-anak yang duduk diam seperti patung, lantai yang dipenuhi helai rambut, dan Mbok Siem yang berdiri gemetar di ambang pintu. "Ini bukan urusan kecil," lanjut Pak Lurah. "Banyak yang sakit, banyak yang lihat hal-hal aneh. Kami minta sampean jujur." Mbok Siem ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa ia juga korban. Namun saat ia membuka mulut, yang keluar hanya napas berat bercampur bau busuk. Tubuhnya bergetar, lututnya lemas. "Aku cuma pengin anak-anakku hidup," katanya akhirnya. Lirih, nyaris tak terdengar. Kata-kata itu justru memecah ketegangan. Warga saling pandang. Beberapa orang mulai mundur, yang lain menatap dengan ngeri. Malam itu, seorang kiai kampung dipanggil. Lelaki tua itu memasuki rumah Mbok Siem dengan langkah mantap, membawa tasbih dan botol air. Begitu ia melangkah ke dalam, wajahnya langsung berubah. "Ini bukan cuma pesugihan," katanya pelan. "Ini sarang." Ia menatap Mbok Siem lama. "Kamu sudah terlalu jauh." Makhluk itu tak lagi sekadar numpang. Ia beranak. Mbak menangis terseduh-seduh. Ia bersujud di kaki kiai itu. "Tolong bah, ambil aku, jangan anak-anakku." Kiai itu menggeleng pelan. "Ada perjanjian yang tak bisa diputus dengan doa saja. Harus ada penutupnya." "Penutup?" Suara Mbok Siem. "Nayoris Healing wadah utama harus dikunci," jawabnya. "Atau dihancurkan." Kata itu menggantung di udara seperti vonis. Malam semakin larut. Warga menunggu di luar, gelisah. Di dalam rumah, anak-anak Mbok Siem mulai gelisah. Rini menggigil hebat. Sastro mengigau menyebut nama yang tak pernah mereka kenal. Dan Joko tiba-tiba menjerit kesakitan sambil memegangi ketiaknya. Dari kegelapan, suara itu kembali terdengar lebih marah,
lebih rakus. Kau mau menutup pintu tanpa membayar penuh. Lampu minyak bergoyang hebat. Dinding rumah berderak. Rambut-rambut di lantai bergerak, merayap ke arah tengah ruangan. Mbok Sie memeluk anak-anaknya, menangis histeris. Aku bayar semua, teriaknya. Kiai itu menatapnya dengan mata berat. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Ini jalan terakhir. Di luar, angin berputar kencang. Langit menggelap tanpa bintang. Dan di tengah rumah yang berbau busuk itu, Mbok Siem tahu rahasianya sudah terbongkar. Dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Yang tersisa hanya akhir. Maka seseorang harus disiapkan. Saat fajar menyingsing, Mbok Shia menatap anak-anaknya satu persatu. Tatapannya penuh cinta, penuh ketakutan, dan penuh dosa yang belum terucap. Ia tahu pilihan berikutnya akan menentukan siapa yang selamat dan siapa yang akan menjadi wadah selanjutnya. Malam itu kampung seperti ditelan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin berputar di atas atap rumah Mbok Siem, membawa bau busuk yang menusuk hingga ke dada. Warga yang berkumpul di luar rumah tak satu pun berani mendekat. Mereka hanya menunggu dengan doa yang terputus-putus dan rasa takut yang menggumpal. Di dalam rumah, Mbok Siem berlutut di tengah ruangan. Rambut-rambut hitam menjalar di lantai, melilit kakinya seperti akar hidup. Anak-anaknya dipeluk erat. Tubuh mereka gemetar. Mata mereka kosong menatap sesuatu yang tak kasat mata. Kiai kampung berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat namun tegas. Kalau kau benar-benar mau membayar penuh, katanya berat, maka wadah utama harus ditutup selamanya. Tidak boleh ada penerus. Tidak boleh ada celah. Mbok Sia mengangkat wajahnya. Air mata bercampur cairan hitam mengalir di pipinya. Aku siap, Mbah, katanya lirih. Asal anak-anakku dilepaskan. Tawa itu muncul dari segala arah. Bukan keras, tapi berlapis. Seperti banyak mulut yang tertawa bersamaan. Siap, suara itu mengejek. Tubuhmu sudah milik kami. Tapi penguncinya harus sempurna. Rambut-rambut di ketiak Mbok Siem bergerak hebat. Rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya merambat dari bawah kulit, seperti ribuan jarum menusuk dari dalam. Ia menjerit, tapi tangisnya tertelan oleh doa-doa yang mulai dilantunkan Kiai. Pegang anak-anakmu, perintah Kiai. Jangan lepaskan sampai apapun terjadi. Mbok Siem memeluk mereka lebih erat. Dalam pelukan itu, ia mencium bau tubuh. Anak-anaknya bau hidup, bau manusia, sesuatu yang hampir ia lupakan. Aku minta maaf, bisiknya berulang kali. Emak salah, emak salah. Cahaya lampu minyak meredup. Dari ketiak Mbok Siem, rambut hitam itu tumbuh semakin panjang, menjalar ke dada, leher, bahkan wajahnya. Kulitnya menghitam, menebal, seolah berubah menjadi tanah basah. Mulutnya terbuka, tapi bukan jerit yang keluar melainkan gumpalan rambut basah bercampur darah. Kiai itu melangkah maju. Dengan suara bergetar namun mantap, ia membacakan penutup. Perjanjian, doa-doa itu terdengar asing. Bukan doa pembuka, melainkan doa pengurung mengunci sesuatu agar tak pernah keluar lagi. Dengan ini, ucapnya keras, wadah dikunci bersama isinya. Angin berhenti mendadak. Rambut-rambut itu menegang, lalu tertarik kembali ke tubuh Mbok Siem dengan paksa. Ia terjatuh telentang, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit, rumah yang retak. Dalam detik-detik terakhirnya, Mbok Siem melihat bayangan Mbok Ranti berdiri di sudut ruangan. Perempuan tua itu tersenyum tipis. Kesepian selalu butuh teman, katanya pelan. Mbok Siem ingin menjawab, ingin berteriak, tapi tubuhnya sudah tak lagi miliknya. Rambut hitam terakhir menyelimuti wajahnya, lalu diam. Keheningan turun seperti kain kafan. Anak-anak Mbok Siem pingsan dalam pelukannya. Kiai itu terhuyung, hampir jatuh sebelum akhirnya bersandar di dinding. Bau busuk perlahan memudar, digantikan bau tanah basah dan asap lampu. Saat fajar menyingsing, warga menemukan Mbok Siem telah meninggal. Tubuhnya kaku, menghitam, dengan rambut yang tumbuh tak wajar di seluruh tubuhnya. Namun anehnya, lantai rumah bersih. Tak ada rambut berserakan, tak ada cairan hitam. Seolah semua itu ikut dikubur bersama dirinya. Anak-anak Mbok Siem selamat. Penyakit mereka perlahan menghilang. Sastro kembali bisa sekolah, Rini kembali tertawa, dan Joko tak lagi menangis di malam hari. Mereka diasuh kerabat jauh, meninggalkan rumah itu yang kemudian dikunci rapat dan dibiarkan kosong. Namun cerita itu tak pernah benar-benar selesai. Beberapa warga bersumpah, pada malam-malam tertentu,
Mereka mencium bau rambut terbakar dari arah kebun bambu. Ada pula yang mengaku melihat perempuan tua tanpa wajah berdiri di depan rumah kosong itu. Ketiaknya hitam, rambutnya menjuntai hingga tanah. Dan setiap kali ada orang miskin yang putus asa, yang terlalu lama memandang uang orang lain dengan mata lapar, bisikan itu kembali terdengar. Kalau berani bayar harganya, rejeki bisa dibuka. Nama Mbok Siam pun hidup sebagai peringatan bahwa keserakahan yang lahir dari keputusasaan tak pernah benar-benar memberi jalan keluar. Ia hanya memindahkan kutukan dari satu tubuh ke tubuh berikutnya.